Soy, lo bilang lucuan ini nih, atau ini, Soy. Soalnya gue mau dinner sama Vino, jadi bajunya itu yang harus yang lucu maksimal. Yang mana? Menurut lo yang mana? Tapi ini kayaknya udah gue pernah pakai deh. Tapi warna lain. Hei Bianca, duit yang lo janjiin ke gue mana? Danur? Kok handphone Sonya bisa ada di lo? Lo apain Sonya? Sebentar lagi gue akan dapetin lo. Lo siap-siap aja. Gue gak akan bikin lo lolos lagi. Ya. Aduh. Itu kan Danur. Kok bisa pakai HP Sonya ya? Gimana nih? Ntar kalau dia nelpon gue lagi gimana? Leon, kamu tuh di mana sih? Aku tuh butuh kamu banget, tau gak? Udah kejar-kejar Danur. Sekarang nyerempet orang pula. Lama banget lagi. Kalau aku ngasih tau papa, yang ada gue bakal dipindahin ke Singapura atau Aussie. Enggak, Leon, gak bisa. Aku bakal jauh dari kamu. Leon, I need you. Apa gue telepon Leon lagi aja ya? HP gue di mana ya? Ada yang hilang, Kak? Lo tuh ngagetin aja deh. Gue kira siapa? Maaf, gak bermaksud ngagetin. Terus gimana tadi kata dokter? Parah gak? Gak apa-apa. Cuma memar dikit kok. Ya udah deh kalau gitu. Sekarang gue anterin lo pulang ya. Gak usah, Kak. Aku naik bus aja udah biasa kok. Enggak. Serius gak apa-apa. Dan gue juga minta maaf ya. Tadi gue bener-bener gak sengaja nabrak lo. Dan gue mohon sama lo supaya gak bawa masalah ini ke polisi. Aduh, masa kayak gini aja harus lapor polisi sih, Kak? Lagian kan kakak udah tanggung jawab. Udah nganterin aku ke rumah sakit. Ya udah kalau gitu, thanks ya. Ya udah, gue anter pulang sekarang. Beneran, Kak? Gak usah, ya. Please, biar gue juga bisa mastiin lo aman sampai rumah. Dan gue mau masalah ini clear, oke? Ya udah kalau gitu kakak anterin aku ke kampus tadi aja. Ya udah, oke. Makasih, Kak. Ini lo gak apa-apa gue anterin sampai sini doang? Gak mau gue anterin ke rumah sekalian? Iya, nggak apa-apa sampai sini aja, Kak. Kebetulan juga ada urusan yang belum kelar. Ya udah, oke. Kak, kok kakak kayak gelisah gitu sih? Enggak apa-apa kok. Oh ya udah kalau gitu, makasih ya, Kak. Lo anak palm juga? Kok gue gak pernah lihat lo ya? Oh, bukan, Kak. Dulu aku sempat ngajuin beasiswa buat kuliah di sini, tapi nggak lulus. Rencananya sih aku mau coba lagi. Oh gitu, berarti lo orang gak punya dong? Enggak, maksud gue bukan gitu. Nggak apa-apa, Kak. Emang kenyataannya kayak gitu. Oh ya, sorry ya. Oh iya, tunggu. Sebentar. Ini buat lo. Maaf, Kak, ini maksudnya apa ya? Oh, enggak. Gue gak maksud nyinggung lo sama sekali. Tapi ya in case lo butuh medical check up. Nggak usah, Kak. Makasih. Gak apa-apa, ambil aja. Beneran nggak usah. Kalau gitu, aku pamit dulu ya.
Dikasih duit malah nolak. Sama aja kayak si Kuman, miskin tapi belagu. Tapi untung deh dia nggak nuntut gue. Kalau nggak bisa susah gue. Aduh, gue harus cepet-cepet cabut nih dari sini. Nes, kakinya jangan turun ya mbak. Aduh, ternyata 5 menit kalau ditungguin lama juga ya. Aduh, kaki udah mulai berasa pegel lagi. Kayaknya gue beneran dikerjain deh sama si Vino. Awas ya lo, Vino. Mas, Vino mana? Vino lagi ke kamar Satya. Mbak, Mbak tolong panggilin Vino dong. Halo? Halo? Lo ngapain ada di sini? Lo nyusup ya? Ngapain sih pakai baju pelayan segala? Pak, ini tangkap aja nih Pak, ini penyusup. Apaan sih, Bianca? Lepasin gak tangan lo? Enggak, Pak, kok diem aja sih? Ini dia penyusup, Pak. Ini penyusup. Kok diem aja sih? Ada apaan sih berisik banget? Diam! Ini loh, Vin. Si Laras nyusup ke rumah kamu. Sengaja pakai baju pelayan lagi. Lo gak ngerti bahasa Indonesia ya? Gue bilang diam! Tapi, Vin, Lo juga ngasih ngapain di sini? Pergi ke dapur. Lo menghadap ke gue kalau gue suruh. Enak aja. Jawab apa? Baik, Tuan Vino. Permisi. loh, Vin, maksudnya apaan sih? Vino, Apaan sih? lo ngapain sih nambung anak kuman kayak gitu? Yang ada dia makin bisa deket sama lo. Oh gitu? Oke. Sekarang mentang-mentang lo bisa bolak-balik masuk ke rumah gue seenaknya. Lo pikir lo bisa ngatur gue? Lo tuh siapa sih? Hah? Pacar bukan? Saudara bukan? Keluarga juga bukan? Jadi lo gak usah ngatur-ngatur gue. Mendingan sekarang lo diem, lo cabut dari sini. Enggak, gue nggak mau. Ya udah, kalau gitu gue aduin ke Tante Rani. Silahkan. Mama juga udah tahu kok. Hah? Nggak mungkin. Pasti Tante Rani nggak setuju kok. Terserah lo deh. Ih. Lihat aja. Pokoknya gue nggak akan biarin si Laras deket-deket sama Lovin. Vino ya? Nyebelinnya makin-makin deh. Iya Tuan Vino, maaf Tuan Vino. Aduh. Loh, Ina? Kalian ngapain kok bawa barang belanjaannya banyak banget? Iya nih, mau nyiapin dinner spesial, mau ada tamu katanya. Oh, yaudah kalau gitu gue bantuin ya. Nggak usah, Ras. Kamu itu kan pelayan pribadinya Mas Vino. Udah biar aku aja. Udah nggak apa-apa kok. Lagian juga kan gue dulu sebelumnya kerja di restoran, jadi gue udah biasa bantuin. Masa iya yang lain pada sibuk gue enggak? Ya udah deh, makasih ya Ras. Iya, yuk. Ih, Tante Rani mana sih, lama banget. Silakan tunggu di sini dulu. Sebentar lagi berani akan turun. Lo ngapain di sini? Bisa nggak sih lo nggak kepo? Bener-bener ya. Gak lo, gak Laras, sama aja semuanya nyolot. Ingat ya, rumah ini tuh kekuasaan gue. Jangan macem-macem lo. Bianca, kok ngomongnya kasar gitu? Dara udah lama.
Kamu udah lama sayang? Oh enggak kok Tante, baru aja nyampe. Tante, Tante ngapain ngajak dia ke sini? Dia tuh orang jahat, Tante. Dia tuh temennya Laras, sama aja kayak si Laras. Jahat, Tante. Ya makasih ya Tante udah ngundang aku. What? Ngundang? Maksudnya apa sih, Tante? Sama-sama sayang. Tante juga senang banget Dara bisa mampir ke sini. Yuk. Tante tunggu dulu deh, Tante. Dara itu orang jahat, Tante. Dia tuh sama aja kayak si Laras. Bianca, kamu nggak boleh jelek-jelekin Dara seperti itu. Dara itu pacarnya Vino. Pacarnya Vino? Tante nggak mungkin, Tante. Dara itu bukan pacarnya Vino. Bianca, sekarang Tante mau private dinner dulu sama Dara. Kalau mau kamu tunggu aja di sini. Ayo Dara. Nggak mungkin. Ini pasti mimpi kan? Au, sakit. Jadi ini beneran? Aneh banget. Mama ngapain nyuruh pakai baju serapi ini cuman buat dinner? Emang siapa sih yang mau datang? Tapi nggak apa-apa deh. Hitung-hitung sambil nunjukin ke Laras kalau gue itu emang ganteng banget kalau pakai baju kayak gini. Pasti dia mimisan ngeliat gue. Halo, bagian dapur dengan Ina di sini. Halo Ina, suruh Laras ke kamar gue sekarang. Baik Mas Vino. Ras, kamu dipanggil Mas Vino ke kamarnya sekarang. Gue Iya, harus banget ke sana. yang penting kan kamu udah dipanggil ya, kamu harus datang. Emangnya Vino tuh selalu kayak gitu ya? Kayak suka nyuruh pelayan datang sesuka hati dia gitu? Ya enggak juga sih, dia jarang kok manggil orang dapur buat khusus ketemu dia. Wah, berarti dia pasti mau ngerjain gue doang nih. Udah sana. Selamat malam, Tuan Vino. Ada yang bisa saya bantu? Gitu dong. Lo datang dengan senyuman yang manis, dengan tata krama yang baik. Gue kan jadi good mood. Gue mau dinner. Cepetan pilihin. Bagusan pakai yang ini, itu, atau itu. Yakin nih? Gue yang milih. Ya iyalah. Emang kenapa? Lo nggak yakin sama selera lo sendiri? Apa selera lo jelek? Oh, atau gue tahu. Lo pasti bingung kan? Karena gue terlalu keren buat baju-baju gue. Yang ini nih, bagus nih kayaknya. Yang ini? Yang ini? Yang itu tuh. Kayaknya pas deh buat Tuan Vino. Boleh juga seleranya. Yang bener dong kalau milih. Jelek banget. Lo tau apaan sih? Lo sengaja ya kayak gini? Manggil gue kesini cuma buat menghina gue? Maksud gue, kayaknya sih yang model ini tuh pas banget buat Tuan Vino. Ya kalau emang Tuan Vino kurang suka, pilih lagi aja yang lain. Ya udah. Gue coba dulu.
Mau pergi kemana lo? Tuh kan, cocok. Apaan sih? Ngapain gue ngagumin dia? Kenapa lo? Terpesona? Ganteng kan gue? Ya iyalah, tapi asal lo tahu ya, ini bukan gara-gara baju yang lo pilih. Emang gue udah ganteng aja dari sananya. Ya meskipun gue pakai beginian, tapi gak jelek-jelek amat kan? Gimana? Oke nggak? Itu di baju belakang lo kayaknya ada sesuatu deh, kayak kotoran atau benang atau apa gitu. Kotoran? Benang? Yaudah lo bersihin lah. Mendingan jangan gue deh. Apaan sih, cepetan bersihin? No Lo tuh way. di sini buat nurutin permintaan gue, bukan buat komplain. Cepetan. Iya, tapi masalahnya, waduh, yang ada makin kotor dong bajunya Vino. Cepetan. Ayo bersihin. Ya tapi, Buruan. Udah belum? Udah belum? Lama banget sih, udah belum? Muka lo kenapa kayak gitu? baju lo Kenapa baju gue? belakangnya jadi, Ah, udah lama. Udah deh, mendingan sekarang lo balik ke dapur. Tapi inget, lo jangan deket-deket ruang makan. tapi Udah, gue udah ditungguin. Dara, jadi kamu tinggal sendiri di Jakarta? Iya tante, mama sama papa udah lama netep di New Zealand. Padahal di sana tuh nyaman banget loh. Kok Dara nggak tinggal di sana aja bareng mereka? Dara lebih nyaman di Jakarta tante. Iya sih, Tante ngerti kalau kamu ngerasa lebih homey di Jakarta pasti tempat seindah New Zealand pun kalah. Kalau kata orang nih, home is wherever your love is. Ya nggak? Aduh, pasti arah tante Rani ke Vino deh. Gimana jelasinnya ya? Silakan, Bu. Permisi, Bu. Pak Remonnya sudah datang. Hai, Ran. Hai Ray. Please sit down. Thank you. Leon mana Ray? Dia nyusul nanti. Oh, I see. Sorry Tante. Wah, Leon? sorry. Telat. Tadi di jalanan macet. Leon? Ayo duduk. Leon, please duduk sebelah gue aja. Bantuin gue ngadepin tante Rani. Tenang aja, Dara. Ada aku kok. Leon, kenapa kamu duduk di situ? Emang kenapa? Maaf ya, Ran. Leon dengan Dara nih sudah hubungannya dekat sekali, kayak kakak adik. Ya kan, Leon?
kakak adik. Lama banget sih, udah belum? Muka lo kenapa kayak gitu? Baju lo Kenapa baju gue? belakangnya jadi... Ah, udah lama. Udah deh, mendingan sekarang lo balik ke dapur. Tapi inget, lo jangan deket-deket ruang makan. Tapi... Udah, gue udah ditungguin. Ina, makan malamnya disiapkan sekarang. Baik, Pak Bimo. Loh, kok ada mereka? Selamat malam semua. Vino? Ma, Om, malam Vino. What? Kalau gini mah gue salah kostum. Leon, kamu duduk sini. Leon, Leon sini dulu ya, Pak. Mau ngomong tentang kuliah sama Dara. nggak apa-apa Om. Vino duduk di mana aja. Santai kok. Oke. Alright, this is the appetizer. Silahkan dicoba ya. Oke. Laras, itu makanan untuk Mas Vino. Iya, Mbak. Dan yang lain, antar makanan itu untuk tamu yang lainnya. Sementara saya antar makanan untuk Bu Rani. Oke? Oke. Mudah-mudahan Vino nggak dikomentarin mamanya soal noda di bajunya. Kalau sampai ketahuan, bisa-bisa gue kena omel lagi nih. Aduh, mudah-mudahan nggak kelihatan deh nodanya. Ya udah lo gak usah cium tangan sama gua. Bos, maafin bos ya. Iya. Rip. Iya bos. Ini ada apaan sih? Gak tahu nih lo, si bos ngajakin kita kumpul bareng buat berdoa. Kayaknya sih buat salam perpisahan lo. Iya ya. Maafin bos ya kalau ada salah-salah. Emang kadang bos kadang-kadang suka galak. Tapi maksudnya baik. Ih, apaan sih? Lebay banget. Ngapain coba pakai ada acara minta maaf kayak gini?
Nih ya bos, bos tuh mending bayar gaji kita, terus kasih pesangon, udah kelar. Lola, lo nggak peka banget sih lu jadi orang. Nggak usah dia lu ngerusak suasana. Udah tau suasana lagi genting. Heh, dengerin gue ya. Emang lo mau gaji bulan ini nggak dibayar? Mau lo? Gue sih ogah. Rip, maafin bos ya. Lo tuh salah satu karyawan gue yang terbaik setelah Laras. Ingat, kalau lo kerja di tempat lain, lo harus pertahanin kinerja lo. Jangan cuma gara-gara kerja sama gue doang. Terus lo jadi asal-asalan kerja sama orang lain. Iya bos, maafin Arif. Kalau selama Arif kerja di sini belum bisa memberikan yang terbaik buat restoran ini bos. Oh. Lu juga Lol. Lu kan banyak salah sama gue. Jadi gue udah maafin semua kesalahan lo tanpa lu minta maaf duluan. Giliran sama karyawan yang lain minta maaf. Tapi sama Lola beda. Emang ya bos tuh pilih kasih banget. Emang gue punya salah sama lo? Hah? Lo tuh yang banyak salah sama gue. Makanya lu gue maafin. Bos nggak adil. Lu ngapain kasih tangan lu ke gue? Lah terus emang apaan lagi? Gue mau nagih uang delivery. Tadi kan ada orang bayar makanan di tempat tuh, ha? Awas lu ya, jangan asal embat aja tuh. Uang pelanggan. Enak aja lu. Bos inget aja sih. Gue bisa dilupa. Mana? Ih, Tante Rani kebangetan deh. Kan gue ada di sini. Kenapa gue juga nggak sekalian aja diajak buat dinner? Terus, kenapa Dara bisa disebut pacarnya Vino ya? Jangan-jangan Tante Rani salah paham lagi. Terus, acara dinner ini dibuat buat perjodohan antara Dara sama Vino. Enggak. Ini nggak boleh terjadi. Masa habis pacaran sama kuman, sekarang Vino dapetnya bakteri? Ih, Vino terserang virus penyakit nih kalau kayak gini caranya. Gua mesti cegah perjodohan ini. Ran, makanan pembukanya enak sekali. Thank you, Ray. Gue pikir mau dinner sama siapa. Ternyata sama lo doang. Tau gitu gue gak usah pusing-pusing milih baju. Mbak Bianca? Mbak Bianca kenapa masih ada di sini? Ini loh, gue nunggu macet reda aja kan. Kalau udah malam kan gak terlalu macet, jadinya ya biasalah Jakarta kan macet banget ya. Oke. Mbak Bianca, kami sedang mempersiapkan makan malam untuk tamu-tamu Bu Rani. Mohon Mbak Bianca bisa minggir sedikit. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, sakit banget. Ih, si kuman. Berani-beraninya dia nginjek kaki gue. Awas aja lo ya. Laras. Dara. Jadi tamu penting yang dibilang Tante Rani itu Dara. Kasian Laras. Dia pasti malu pakai baju pelayan di depan temennya. Lagi kenapa harus Laras sih yang kesini? Kan ada pelayan yang lain.
Permisi Tuan Vino. Tuh kan masih ada. Tapi kayaknya belum ada yang ngeh deh. Mending gue bersihin dulu deh. Silahkan dinikmati. Ini main course-nya. Terima kasih. Laras lagi ngapain sih? Ngapain dia? Biarin aja deh. Pasti dia lagi nabahin gue supaya gue sabar ngadepin mama. Nah, udah lumayan nih nggak kelihatan. Kamu ngapain masih ada di situ? Iya, maaf Bu. Ayo lanjut makannya. Jadi Laras disuruh kerja jadi pelayan di sini. Kok bisa sih? Vino nih yang kurang ajar. Gimana caranya ya? Gue harus ngomong sama Laras nih. Assalamualaikum. Dari mana aja lo? Hebat ya lo. Udah berani-beraninya lo pergi tanpa izin gue. Udah masa gede lo. Masa pintar. Maaf bang. Tadi di kampus pas Reza nyariin Bang Danur, Reza keserempet mobil bang. Alah, alasan aja lo. Lo pikir gue bodoh apa? Lo pasti pergi main kan tadi? Lo gak mau nemenin gue? Dasar adik durhaka lo. Sumpah bang, Reza nggak bohong. Ini kalau abang nggak percaya, Reza bawa obatnya. Dapat duit berapa lo dari orang yang nempet? Astagfirullahaladzim bang. Ini tuh namanya musibah. Lagian orangnya juga nggak sengaja kok. Dia juga udah tanggung jawab bawa Reza ke dokter bang. Ah Reza, lu bodoh banget sih. Lu nggak bisa lihat peluang apa? Pikir dong. Lu bisa dapat duit dari dia. Peres kalau perlu. Cowok apa cewek yang nyerempet lo? Lu budak ya? Lu denger nggak? Gue tanya cewek apa cowok? Cewek bang. Ah Reza, lu bodoh banget sih. Kalau cewek lu lebih gampang dapat duitnya. Seenggaknya lu dapat 500 juta Reza. Tapi bang. Udah lu diam aja. Pantesan kita nggak kayak. Lu nggak bisa lihat peluang sih. Ya Allah, kapan Bang Danur sadar? Dia selalu menyangkutkan segala sesuatunya dengan uang. Ya Allah, bukakanlah pintu hati Bang Danur, ya Allah. HP siapa itu? Aduh. Kok ada HP bagus di sini sih? Waduh, jangan-jangan Bang Danur nyopet lagi. Aduh.
HP siapa ini ya? Kasian. Pasti yang punya lagi nyari-nyari. Bener dugaan gue. Ini bukan HP-nya Bang Danur. Kontaknya aja nggak ada yang gue kenal. Aduh. Leon. Terakhir yang punya HP ini hubungin Leon. Apa gue hubungin orang ini aja ya? Ntar gue mesti bilang apa coba? Salah-salah nanti Bang Danur kena masalah lagi. Bisa-bisa dilaporin polisi. Ini kan kakak yang tadi nganterin gue ke rumah sakit. Jadi ini HP dia. Kok bisa sama Bang Danur sih? Bang Danur kenal sama itu cewek. Sayang, Papa? kamu lagi nungguin siapa? Nungguin Leon ya? Dari tadi Papa merhatiin kamu. Mondar mandir. Pasti ada yang ditunggu. Kok kamu sepertinya kelihatan bingung dan takut? Enggak kok, Pak. Beneran. Besok Papa harus lanjut ngurusin bisnis Papa di Hong Kong. Terus nggak ke Jakarta, langsung ke Aussie. Kamu harus bisa jaga diri kamu sendiri. Pak, kok gitu sih, Pak? Di-cancel aja ya tiketnya ya, Pak ya. Temenin Sonya di sini lebih lama lagi. Sonya masih kangen sama Papa. Pak, please, Pak. Papa masa tega sih ninggalin Sonya sendirian lagi? Papa tuh udah sering banget loh ninggalin Sonya sendirian. Pak, di-cancel aja ya. Sonya mohon, kali ini aja. Papa tinggal di sini lebih lama lagi. Sonya sayang, Papa kan sudah pernah ngajakin kamu tinggal di Aussie supaya kita sering ketemu. Tapi kan kamunya nggak mau. Kalau Papa nggak pergi, klien Papa bisa kecewa. Dan itu bisa berdampak besar pada bisnis Papa. Kamu ngerti kan? Apa sekarang kamu saja yang ikut Papa? Ikut Papa? Gak usah deh, Pak. Kalau gitu, Sonya stay di Jakarta aja. Sonya yakin kok selama Leon di sisi Sonya bakal baik-baik aja. Oke, kalau begitu. Papa akan mastiin supaya Leon menjaga kamu dengan baik. Serius, Pak? Makasih, Papa. Be nice, oke? Ayo, kita masuk. Yuk. Ini anak Papa yang suka ngambek. Gue bener-bener gak ngerti. Kenapa Bu Rani ngumpulin semuanya kayak tadi? Apa maksudnya mau mempermalukan gue ya? Gak mempan banget sih kalau emang itu niatnya. Gue gak bakalan malu kalau cuma jadi pelayan. Kalau gue mencuri, baru gue malu. Mbak Laras, kok ada di sini? Iya, Pak Bimo. Mbak Laras sebaiknya kembali lagi ke dapur ya. Iya, permisi Pak. Pak Bimo? Ya. Apa
Pak Bimo udah tahu alasan kenapa Bu Rani tiba-tiba aja ngundang makan malam Dara. Soal itu saya juga kurang paham, Mbak. Soalnya Bu Rani tidak menyuruh saya untuk mengundang Mbak Dara. Pak Bimo, saya jujur aja masih bingung sama sikapnya Vino. Apa sih keuntungan buat Vino menjadikan saya pelayan di rumahnya dia? Ya, memang saya tahu kalau Vino berhak melakukan itu karena semua kesalahan yang pernah saya perbuat, atau mungkin karena uang mamanya Vino yang dibawa kabur sama teman ayah saya. Tapi Ya, mungkin saja semuanya karena itu, Mbak. Mas Vino menganggap Mbak Laras salah satu penyebab kepergiannya Mas Satya. Mungkin karena itu dia jadi seperti ini, Mbak. Ya, itu kan cuma tersirat, Mbak. Hati orang siapa yang tahu? Karena hati itu kan seluas samudra yang terlihat di atas. Belum tentu seperti yang ada di dalamnya. jadi maksudnya Pak Bimo, ada kemungkinan kalau Vino ngelakuin ini semua nggak sepenuhnya buat balas dendam. Masih ada hal positifnya. Ya, mungkin. Ya sudah dulu, Mbak. Saya mau pergi ke dalam dulu ya. Dan Mbak Laras, silakan kembali ke dapur. Iya Pak Bimo. Oke, so jadi sekarang peran gue jadi pembantu. Oke Vin, siapa takut? Buat gue ini malah jadi satu kesempatan yang bagus buat ngajarin Vino. Biar dia tahu gimana cara jadi laki-laki yang lebih tegas. Lebih deket gue ke dia, lebih besar kemungkinan gue buat ngajarin dia. I'm so happy tonight. Finally kita bisa ngumpul kayak gini. Iya, betul Ren. Nggak ada yang lebih menyenangkan daripada kita kumpul sama keluarga. Actually lebih lengkap lagi kalau kita ngundang orang tua Dara. Ya Dara? Mama nih ngebingungin banget. Apa sih maksud dari semua ini? Apa Leon sama Dara tahu ya rencana Mama? Gimana Dara? You agree with me? Terima kasih Tante untuk undangannya. Nanti pasti Dara sampein kalau mereka udah sampai Indonesia. Iya Ren. Pasti sangat menyenangkan sekali kalau kita semua pada kumpul. Tante, Om, maaf, sebenarnya ada yang mau Dara tanyain. Please, Dara. Jangan tanya-tanya soal Laras. Dara mau tanya apa? Please. Tapi tolong Tante jangan marah ya. Kenapa Tante harus marah? Ayo Dara jangan sungkan dong ngomongnya. Itu kenapa ya Laras bisa jadi pelayan di sini? Dara, kamu temenan sama Laras? Iya Tante, Laras itu teman baik saya. Sayang sekali ya, gadis sebaik kamu berteman dengan Laras. Dia itu anak pencuri. Enggak Tante, kebetulan saya kenal banget sama Laras. Dia itu gadis baik-baik. Dan dia kerja di restoran Ahwa. Tapi sayangnya sekarang restorannya udah mau ditutup. Oh. Pecah. Dar. Lo belum pernah keliling rumah gua kan? Yuk, gua aja lo keliling biar lo bisa lihat-lihat. Mah, Vino ajak Dara keliling rumah dulu ya. No problem. Yuk. Leon ikut Vino ya? Leon, nggak usah. Kamu di sini saja temenin Papa.
god, this is worst. Kalau terus dicomblangin kayak gini, bisa-bisa Dara beneran deket sama Vino. No way. Vino, udah kita ngomong di sini aja. Vino, lo tuh tega banget sih sama Laras. Sampai-sampai lo jadiin dia pelayan di rumah lo. Lo tuh sama aja mempermalukan dia, tau gak sih? Kenapa? Lo takut ngomong jujur sama gue? Heran gue. Ada cowok yang bisa setega ini sama perempuan. Belum lagi lo mau nutup restoran Ahwa, tempat dia kerja. Gak ada habis-habisnya ya lo bikin Laras menderita. Vin, Laras itu manusia. Dia punya hati. Kalau sampai saatnya ngelihat lo kayak gini, dia bisa marah banget. Nggak usah banyak ngomong. Lo tuh ya, kalau nggak tahu apa-apa jangan asal berasumsi. Lo pikir lo siapa? Detektif? Dan satu hal lagi ya, nggak usah banding-bandingin gue sama Satya. Kenapa emangnya? Lo berdua emang beda kok. Ya gue nggak suka. Gue juga nggak suka Laras diperlakukan kayak gini. Ingat ya, Vin, gue nggak akan tinggal diam. Gue akan selalu ngelindungin Laras. Dia itu sahabat gue, ngerti lo? Mas. Sorry, toiletnya di mana ya? Sebelah sana, Mbak. Ya, makasih ya, Mas. Ya, mari, Mbak. Awas ya, Lovin. Lo nggak tahu aja, Dar. Gue begini untuk ngelindungin Laras. Lo nggak tahu apa-apa, tapi ya so nuduh. Sotoy si Dara. Vino kelewatan banget sih sekarang. Masa dia malah setuju Laras diperlakukan semena-mena kayak gini? Bukannya dibelain? Gue harus bantu Laras, gimana pun caranya. Laras harus keluar dari jerat keluarga Adijaya. Tapi gimana caranya ya? Aduh, come on Dara, keluarin ide bagus lo sekarang. Apa perlu ya gue senekat itu? Resikonya gede juga sih. Untung alasan gue ke toilet diterima sama papa. Dara kemana sih? Kata Dori ke toilet. Mana sih?